Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Bu Soci untuk kelas 8. Jadwal kali ini bimbingan klasikalnya adalah tentang mengenali bahaya narkoba. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanyakan bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat kan untuk belajar? Sekalipun tugas-tugasnya banyak, artinya itu akan mendukung kalian semakin dewasa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bahaya narkoba. Sebenarnya narkoba itu ada manfaatnya, cuman yang kita bahas kali ini adalah bahayanya. Kenapa? Karena di usia kalian, di usia remaja itu banyak sekali banyak sekali teman-teman kalian itu yang sudah terjangkit narkoba. Jadi mulainya tuh mengenal itu dari usia kalian. Nah, makanya kenapa Bu Soci di sini selaku guru BK kalian ingin mengingatkan sekaligus untuk memasang pagar untuk perlindungan kalian. Jadi sebelum kalian terjebak, sebelum kalian dibohongi, nah kalian harus mengenal apa itu bahayanya narkoba gitu ya. Jadi simak terus materi kita, jangan lupa buka LKS-nya biar kalian paham. Ini yang dibahas yang mana sih itu? Yang dibahas kali ini adalah materi pertama di lembar kerja siswa yang kalian dapatkan itu ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian narkoba itu sendiri. Narkoba itu punya nama lain loh, narkoba atau nafza. Jadi narkoba itu nama lainnya adalah nafza. Nah, narkoba itu sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, bedanya kalau narkoba sama nafza itu hanya di ZA sama BA saja, cuman penamaannya atau pengambilan singkatannya itu berbeda. Kalau nafza, nah bedanya di ZA itu. Kalau di narkoba tadi BA-nya adalah bahan adiktif, kalau nafza ZA-nya adalah zat adiktif. Nah, seperti namanya, tadi narkoba dan nafza itu terdiri dari 3 kata, yaitu narkoba, psikotropika, bahan adiktif atau zat adiktif. Masing-masing di sini punya pengertian. Kalau di LKS mungkin lebih jelas. Jadi sambil disimak pengertian dari Bu Soci, sambil dilihat LKS-nya apa isinya, gitu ya. Oke, masuk ke bagian kedua. Nah, kita mengetahui sebagai pengetahuan keberadaan penyalahgunaan narkoba saat ini. Nah, yang pertama itu adalah penyelundupan. Jadi banyaknya pasar-pasar gelap, banyaknya tempat-tempat yang tidak masuk dalam kawasan pengawasan dari negara, jadi mereka itu sembunyi-sembunyi. Namanya penyelundupan ya, jadi menjualnya itu sembunyi-sembunyi. Nah, disitulah celah di mana biasanya orang-orang yang menjual dan membeli, pengedarnya itu sendiri adalah pemakai juga. Karena kalau nggak seperti itu biasanya mereka kan masih berpikir jernih, oh ini narkoba nggak baik nih kalau misalkan dijual untuk anak-anak, dijual untuk orang yang pastinya sudah pasti merusak syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya pabrik ekstasi. Ini maksudnya pabrik di sini nggak terbuka ya, jadi sama seperti penyelundupan bahwa pabriknya adalah pabrik gelap yang tidak memiliki izin. Jadi sampai saat ini BNN itu sendiri selaku Badan Penanggulangan Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika itu masih memiliki pabrik yang tertutup. Nah, yang ketiga kita bahas, bolehlah nanti kalian tanya ke Bu Soci. Maksudnya yang ketiga itu apa sih Bu? Gitu ya. Oke, yang keempat itu remaja terjerumus. Nah, ini yang bagian kalian yang perlu hati-hati. Jadi di usia kalian, usia remaja mulai dari 13 sampai 17 tahun, itu banyak sekali teman-teman kalian tuh yang sudah terjerumus. Awalnya dari mana sih? Karena mereka nggak tahu. Nah, gitu. Karena mereka nggak mengenal. Jadi ketika mereka diberikan sesuatu oleh orang yang belum dikenal, itu mereka asal coba aja. Karena kan bagi mereka, apa salahnya sih coba-coba? Nah, itu yang salah gitu. Kalau sudah bentuknya obat-obatan atau sesuatu yang diberikan secara gratis, kalian patut curiga. Bahkan anak kecil pun, mungkin kalian dulu pernah dengar ya, kalau diberikan sesuatu sama orang asing, itu jangan diterima. Bahkan kalau didekati sama orang asing, itu lebih baik kalian kabur, cari keramaian. Nah, gunanya apa sih manfaatnya? Biar kalian lebih selamat ya. Jadi kalau misalkan
ada orang asing nih, kita nggak tahu, kita nggak kenal, niatnya baik atau buruk kan kita belum tahu. Kecuali kalau bersama orang tua terus dijelaskan sama orang tua, oh ini saudara jauh, itu beda lagi. Nah itu berarti masih saudaraan kita. Kalau kita belum pernah ketemu sama sekali, dari orang tua juga tidak pernah memperkenalkan, juga bukan temannya orang tua atau bahkan temannya orang tua, kita tetap harus waspada. Bukan berarti kita nggak menyambut dengan baik ya, waspada. Jadi dibedakan. Waspada artinya tetap was-was. Ya, namanya waspada ya, tetap was-was, tetap hati-hati, tetap dipilih-pilih. Nah, gitu. Makanya kenapa kalau di usia kalian sekarang ini, kalau disuruh pilih teman itu dilihat temannya yang itunya dari mana. Kecuali kalau teman sekolah ya, insya Allah kalau teman sekolah itu tujuannya sama-sama belajar di sekolah. Jadi insya Allah semuanya baik. Oke. Kita masuk ke jenis-jenis narkoba. Ibu ada beberapa contoh narkoba yang harus kalian kenali. Lebih detail, lebih lengkapnya nanti mungkin kalian punya kesempatan atau kalian punya waktu luang, silahkan bermain ke BNN. BNN akan dengan senang hati memberikan sosialisasi. Beruntung lagi kalau misalkan kita sewaktu-waktu ada kerjasama dari BNN juga, mungkin bisa BNN-nya ke sini ya. Doa saja, siapa tahu kita diberi kesempatan. Kalau tidak, boleh kalian main ke BNN nih, BNN-nya Kabupaten Madiun. Itu coba di search di Google, coba dicari. Di situ banyak sekali jenis narkoba yang untuk kalian kenali. Tujuannya apa? Untuk dihindari, sekali lagi, untuk dihindari. Nah, yang pertama kita masuk itu ada jenis ganja. Ini termasuk jenis narkoba. Karena apa? Yaitu berasal dari tanaman atau yang berasal dari alam. Jadi diolah dari alam. Tentu jenisnya narkoba, gitu ya. Yang kedua, oke kita masuk jenis yang kedua yaitu opium. Ini masih sama seperti ganja. Jadi dia berasal dari tanaman alami yang diambil getahnya untuk kemudian diolah menjadi salah satu jenis narkoba. Karena bahannya dari tanaman, berasal dari tanaman yang bahan alami, jadi dia dimasukkan ke jenis narkoba gitu. Itu kita tadi sudah bahas dua ya, ada ganja, ada opium. Yang ketiga ini ada jenis kokain. Nah ini karena dia itu buatan manusia atau jenisnya sintetis dari bahan-bahan kimia, jadi dia dimasukkan ke dalam jenis psikotropika. Lebih jelasnya kalian lihat LKS. Kalau kurang jelas lagi bisa hubungi Bu Saci ya, secara WA pribadi bisa. Oke, yang ketiga kita belajar tentang zat adiktif atau bahan adiktif. Kenapa sih bahan adiktif? Jadi dia itu sifatnya itu menimbulkan kecanduan. Yang jelas dari kesemua narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu semuanya akan merusak organ tubuh, terutama di syaraf, termasuk alkohol ini. Makanya kenapa kalian sangat dilarang mendekati atau mengenal. Oke, kita kenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Nah, ada ini beberapa ciri yang mungkin kalian temui atau pada pengguna dan penyalahgunaan narkoba. Nah, ada beberapa tanda yang akan Ibu jelaskan, bukan berarti orang yang memiliki tanda salah satunya itu adalah pengguna atau penyalahguna ya, bukan ya. Jadi biasanya rata-rata seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kalian lihat itu contoh fotonya itu asli. Jadi mereka benar-benar penyalahguna narkoba yang menggunakan sudah lama. Bisa 1 tahun, bisa 8 bulan. Secara fisik dia terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Nah, di antara ciri-cirinya adalah matanya yang cekung, badannya yang kurus, dan muncul bintik-bintik merah. Itu rata-rata pada penyalahguna narkoba yang dilakukan secara rutin. Lihat, di bagian wajah saja sudah mengerikan. Nah, apalagi nanti kalau di bagian emosi atau di bagian organ dalam yang nggak terlihat oleh mata secara telanjang ya. Jadi harus diperiksakan ke dokter. Yang kedua, secara emosi. Yang jelas di sini karena mempengaruhi sistem syaraf. Syaraf itu kan pusatnya cara kita bergerak, cara kita berpikir. Jadi termasuk emosi itu akan sangat berpengaruh. Jadi penyalahguna narkoba akan mempengaruhi emosi. Karena memang tujuannya sebenarnya narkoba itu sendiri adalah obat untuk menenangkan emosi sebenarnya. Tapi itu harus anjuran dari dokter gitu. Yang ketiga itu secara perilaku. Jadi bisa kalian lihat
perilaku orang yang menyalahgunakan narkoba itu bersifat antisosial. Jadi dia lebih suka menyendiri, dia nggak suka kerumunan, bahkan dengan keluarganya pun dia biasanya kurang mau bergaul, kurang mau berbicara seperti itu. Nah itu kalian perlu curiga gitu. Artinya ditanya, ada apa sih? Kalau ada teman kalian yang antisosial atau nggak mau berteman, ada apa sih? Takutnya dia itu punya masalah, bukan berarti dia penyalahguna, enggak, tapi ini untuk mengenali ciri-cirinya aja gitu ya. Oke, itu tadi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kalau sudah mengenali dan tahu kalau itu bahaya, ini ada beberapa cara antisipasi untuk terhindar dari bahaya narkoba. Yang pertama, yang jelas, menjaga keimanan sama ketakwaan. Jadi kalau kita dekat sama yang di atas, sama Allah ya, dalam artian sama Allah, insya Allah apapun yang kita pilihkan insya Allah akan positif gitu. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan keluarga. Kalian butuh nih sekali-kali, bolehlah kalian di kamar untuk mengerjakan tugas, tapi tetap sisihkan waktu untuk menjaga komunikasi dengan orang tua. Contohnya, Bu, Pak, hari ini sekolahku tuh gini, Pak, hari ini tugasku tuh kayak gini gitu. Terus tanya, Bapak Ibu tadi kerjanya kayak gimana, terus adik tadi kerjanya sekolahnya kayak gimana, Mas tadi sekolahnya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, Mbak tadi kerjanya gimana Mbak di kerjaan gitu. Jadi sering-sering komunikasi sama keluarga. Insya Allah kalau dekat dengan keluarga kita akan terhindar dari narkoba. Karena berpikirnya buat apa sih narkoba, aku dekat sama orang tua, bisa cerita sama orang tua kalau punya masalah gitu. Yang ketiga, waspada dalam memilih teman bermain dan orang yang dikenal. Itu tadi ya, itu ciri-cirinya. Tapi yang lebih penting dari semuanya, tetap jaga kesehatan. Jadi menjaga pola hidup sehat itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita, kalau pernah dengar ya ungkapan mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Nah gitu. Makanya penting sekali untuk kalian menjaga pola hidup sehat. Apalagi kalian masih remaja nih, apalagi teman-teman ya masih usianya senang-senang, dalam artian sering olahraga, jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, bukan berarti tiduran terus ya, tidur yang cukup, nggak lebih dan nggak kurang. Nah itu tadi dari Bu Soci. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah untuk menjaga keluarga kalian.